وذكر فإن Sallallahu الذكرى bersabda, "Idza ataita وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita setelah menjelaskan tentang definisi puasa dan hukum puasa. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang hikmah dan manfaat daripada puasa itu. Ya, hikmah atau manfaat dari puasa yang kita lakukan. Apa yang kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Maka ini yang nantinya akan mendorong kita untuk bersemangat di dalam melakukan puasa. Dan tentunya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa semua syariat Islam itu semuanya menyimpan hikmah-hikmah yang sangat indah. Ada manfaat-manfaat yang begitu luar biasa. Manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat tersimpan di dalamnya. Puasa, salat, zakat, haji, umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, di dalamnya itu terdapat hikmah, terdapat pelajaran ataupun manfaat yang begitu besar bagi diri kita, ya, di dunia maupun di akhirat. Adapun hikmah dan manfaat puasa di antaranya adalah yang pertama, melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa, ya, maka kita melatih jiwa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim harus dilatih dan harus dibiasakan untuk mengerjakan ketaatan. Ya, karena jiwa itu seperti hanya anak kecil. Jiwa kita itu sifatnya seperti hanya anak kecil yang perlu dilatih, ya. Salah satu bentuk pelatihan agar jiwa ini terbiasa dalam mengerjakan ketaatan adalah dengan puasa. Kenapa? Sebab di dalam puasa tersebut seseorang akan meninggalkan sebagian kenikmatan yang asalnya itu adalah halal menjadi haram, menjadi tidak boleh dilakukan. Ya, yang asalnya makan, minum, kemudian berhubungan badan antara suami dan istri itu halal dilakukan. Ketika masuk bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk berpuasa. Ketika berpuasa, kita diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut. Yang ini melatih kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan badan ketika berpuasa, ya. Yang ini menjadikan kita atau melatih diri kita, jiwa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita. Nah, ini yang pertama, melatih jiwa kita untuk taat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan sifat sabar. Dari puasa yang kita lakukan itu, hikmahnya, manfaatnya adalah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Dan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar di dalam melakukan ketaatan. Dalam mengerjakan ketaatan perlu sabar. Kemudian yang kedua, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, bersabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang tidak mengenakan. Dan ketiga macam sabar ini ada pada puasa. Ketika berpuasa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, kita sabar. Ya, kita sabar untuk menjalani puasa. Kemudian ketika berpuasa, Allah Subhanahu wa taala melarang kita ini dan itu, yang itu bisa membatalkan puasa kita, kita tinggalkan. Kita sabar dalam meninggalkan hal tersebut. Kemudian ketika kita berpuasa, kita merasakan rasa haus, dahaga, badan kita lemas, badan kita capek, ya, dan kita bersabar di atas itu semua. Maka terkumpul 3 bentuk kesabaran di dalam puasa ini, ya.
Maka kita hikmah, di antara hikmah yang begitu luar biasa dari puasa ini adalah menjadikan kita orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga atau manfaat yang ketiga adalah menjadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Dengan kita diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini bisa mengingatkan kita semua, ya, hamba Allah, akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan. Ketika sebelumnya kita merasakan kesusahan, kita merasakan lapar, kita merasakan haus, kemudian ketika kita berbuka puasa, maka hilanglah semua keresahan-keresahan itu. Rasa lapar kita hilang, rasa dahaga kita hilang. Ini akan menjadikan kita ingat, oh Masya Allah, begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka sadarilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sebagai media untuk lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hikmah yang lain juga yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah menjadikan kita orang yang memiliki sifat solidaritas, ya, solidaritas antar sesama kaum muslimin. Dan inilah hikmah dari sisi kemasyarakatan, ya, hikmah dari sisi kemasyarakatan Allah mewajibkan kita berpuasa. Sesungguhnya merasakan lapar dan haus demi menjalankan perintah agama, perintah Allah, akan memunculkan solidaritas dan perasaan senasib sepenanggungan. Dengan kita melaksanakan perintah Allah, semua kita diperintahkan. Yang miskin diperintahkan, yang kaya diperintahkan, yang memiliki jabatan juga diperintahkan, yang tidak memiliki jabatan rakyat biasa saja juga diperintahkan untuk berpuasa. Semuanya sama, ya, semuanya sama, nggak ada dibeda-bedakan. Nggak ada orang yang miskin berpuasa sedangkan orang yang kaya tidak berpuasa, nggak. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa. Sehingga dari ini muncullah sifat solidaritas, ya. Orang-orang miskin yang kesehariannya sering merasakan kelaparan dan kehausan, dengan begitu akan tumbuh sifat peka dan peduli, ya, terhadap saudaranya yang kurang mampu. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan puasa akan mengingatkan tentang keberadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan orang-orang miskin. Dari puasa yang kita lakukan itu, kita akan sadar, oh ternyata seperti ini orang-orang miskin, merasakan kelaparan, merasakan kehausan. Maka kita yang merasakan hal tersebut sadar, ya, kita peduli terhadap saudara-saudara kita, sehingga kita pun membantu mereka, ya, sehingga kita pun membantu mereka. Kemudian Ibnu Humam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya tatkala orang yang berpuasa itu merasakan kesakitan, merasakan sakitnya rasa lapar pada sebagian waktu, maka hal itu akan mengingatkannya pada seluruh keadaan dan waktu yang akan membawanya bersegera untuk peduli kepada orang yang kurang mampu. Nah ini, ya, ketika kita berpuasa, kita merasakan haus, kita merasakan lapar yang begitu luar biasa, maka hal ini menjadikan atau menumbuhkan di dalam diri kita sifat solidaritas, sifat peduli, ya, sifat peka terhadap saudara-saudara kita yang mereka tidak mampu, ya, dari kalangan orang-orang miskin. Nah ini diantara hikmahnya, menjadikan kita solidaritas antar sesama. Kemudian diantara hikmahnya juga adalah sebab meraih derajat takwa. Dengan kita berpuasa, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ketakwaan kita semakin meningkat, semakin meningkat. Dan hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan
setelah Allah menyebutkan ayat tentang diwajibkannya puasa, di akhir ayat Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa, dia itu diperintahkan supaya mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Yang dengan demikian, bila orang yang sedang puasa terbetik di dalam hatinya untuk mengerjakan kemaksiatan, maka dia akan menahan dirinya dan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Karena dia sadar, oh saya lagi puasa, saya nggak mau puasa saya nanti rusak. Ya, akhirnya nanti puasa saya rusak, maka saya akan tinggalkan nih larangan-larangan ini, kemaksiatan ini saya akan tinggalkan. Ini melatih orang untuk meningkatkan ketakwaan dia. Ya. Kemudian di antara hikmahnya juga adalah sehat dengan berpuasa. Dan telah diakui di dalam dunia kedokteran, dalam dunia kesehatan, bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh manusia dan menyembuhkan dari berbagai penyakit-penyakit yang ganas atau penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan ini sebagaimana yang diakui di dalam dunia kesehatan, ya, dalam dunia kedokteran. Puasa itu memiliki hikmah yang begitu luar biasa untuk menyehatkan badan kita, ya, untuk menjadikan badan kita semakin sehat. Dengan sedikit makan, ya, kemudian anggota pencernaan dapat istirahat, kemudian cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar dan hilang. Dan semua ini adalah hikmah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hambanya. Nah, ini yang perlu kita pahami, perlu kita sadari, bahwa semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan itu di dalamnya terdapat manfaat yang begitu luar biasa, manfaat yang begitu besar bagi hamba-hambanya. Maka sekiranya kita tidak mengetahui hikmah ataupun manfaat dari apa yang Allah perintahkan, ini tidak menjadikan masalah bagi kita. Karena kita yakin bahwasanya apa yang Allah perintahkan dari syariat-syariat ini, tentu di sana ada hikmah dan manfaat yang begitu luar biasa bagi hambanya. Begitu pula sebaliknya. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, Allah larang, ya, segala bentuk keharaman ataupun kemaksiatan, itu semua terdapat dampak buruk di dalamnya bagi seorang hamba ketika dia melakukannya. Maka tinggalkanlah hal tersebut, ya, tanpa perlu kita mengetahui apa bahayanya. Nggak perlu. Intinya semua yang Allah larang, ya, di dalam syariatnya ini Allah larang, Allah haramkan, maka tinggalkan, karena itu berbahaya bagi kita. Entah itu di dunia kita berbahaya ataupun di akhirat kita berbahaya, ya. Begitu pula apa yang Allah perintahkan dalam syariatnya ini, maka hendaknya kita lakukan, karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan bagi diri kita di dunia ataupun di akhirat, ya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa manfaat puasa itu tidak akan tercapai, tidak akan bisa kita peroleh kecuali bagi orang yang berpuasa secara sempurna, ya. Dia berpuasa secara sempurna dari segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Puasa dari makan, puasa dari minum, ya, kemudian puasa dari melihat yang diharamkan oleh Allah, puasa dari mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan puasa dari usaha-usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia senantiasa menjaga waktunya dan selalu memanfaatkan kesempatan bulan puasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka orang yang semacam inilah yang akan mendapatkan atau meraih manfaat dari ibadah puasanya tersebut. Dan begitu luar biasa, ya, melatih jiwa kita untuk taat kepada Allah, menumbuhkan sifat sabar dalam diri kita,
Kemudian di antara sebab yang bisa meninggikan derajat ketakwaan kita, ya, menjadikan kita orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, menjadikan diri kita sifat solidaritas terhadap kaum muslimin. Ini hikmah manfaat yang begitu luar biasa, yang ini akan bisa kita peroleh dengan kita berpuasa secara sempurna, ya, dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada sebenarnya hikmah-hikmah yang mungkin kita tidak mengetahuinya, ya. Ada hikmah-hikmah yang kita tidak mengetahuinya, dan ini hikmah-hikmah yang hanya kita ketahui. Wallahu taala a'lam. Semoga dari mengetahui hikmah-hikmah dan manfaat puasa ini menjadikan kita semakin bersemangat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan berpuasa dengan sempurna tentunya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وذكر فإن الذكرى إذا أتيت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون